Halo semua, selamat datang di Nebula Insight bersama saya, Alvin Madison. Kemarin gue ditawarin deh, asuransi itu murah banget, mendingan ambil apa enggak ya? Gue udah punya kartu nih, tapi kok ditawarin ya dari yang lain katanya kartu lagi aja nggak apa-apa. Anak gue masih kecil, bagusnya asuransi apa ya? Kok kemarin gue ditelepon-telepon orang suruh ambil uang pertanggung jiwa aja buat anak gue. Bayang gak sih sebenarnya kita ketemu hal-hal seperti itu? Atau mungkin banyak hal lainnya ya. Mungkin kita ditawarin produk-produk yang kita mungkin nggak tahu karena kita awam dengan produk asuransi. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita beli karena merasa nggak enak. Atau mungkin karena, daripada diganggu lagi mendingan gue ambil aja kali ya. Tapi sebenarnya banyak yang berpikir kita tuh kayaknya udah ambil asuransi, udah tenang, hidup kita udah kayaknya udah deh, sama aja asuransi tuh, di mana aja. Tapi sebenarnya hari ini kita akan bahas betapa berbedanya setiap asuransi, even itu asuransi jiwa ya, apa aja fungsi-fungsinya dan sebagainya. Disinilah kita akan mengenalkan namanya standar internasionalnya yang disebut piramida asuransi. So, kita bingung ya apa yang harus diambil kalau misalkan kita mau mempersiapkan namanya proteksi asuransi, khususnya asuransi jiwa. Nah, untuk teman-teman tahu sebelum kita bahas tentang piramida, apa sih fungsi dari asuransi jiwa? Pada suatu keluarga yang salah satu orangnya terjadi resiko, ada 3 pukulan yang akan terjadi di dalam keluarga tersebut. Yang pertama adalah pukulan secara kesehatan. Jelas, karena ada salah satu anggota keluarga yang tidak sehat dan dia butuh obat, butuh pengobatan yang bagus, dokter yang tepat, operasi, dan mungkin sebagai halnya. Oke? Yang kedua adalah pukulan mental. Apabila resiko itu terjadi pada salah satu anggota keluarganya, berapa banyak yang secara mental itu sedih, down, mungkin nggak bisa bangkit lagi. Karena apa? Karena namanya resiko itu pasti membawa satu bencana. Dan bencana itu pasti tidak akan ada yang siap. Dan ada pukulan ketiga. Pukulan ketiga ini adalah pukulan finansial. Apabila terjadi resiko, pukulan finansial itu akan menggerogoti semua yang kita mungkin miliki. Atau yang selama ini sudah kita siapkan untuk tujuan-tujuan tertentu. Dan mau nggak mau, karena resiko kehidupan ini, diambillah itu semua. So, di mana posisi asuransi jiwa? Asuransi jiwa jelas tidak akan bisa untuk meringankan beban dari pukulan kesehatan dan mental. Kalau kesehatan jelas, carilah dokter atau tenaga ahli. Kalau dari sisi mental, carilah psikiater atau pemuka agama. Asuransi jiwa akan masuk di pukulan ketiga, yaitu bagaimana meringankan beban sebuah keluarga dari pukulan finansial. Jangan sampai resiko hidup terjadi, finansial hancur, dan akhirnya keluarganya menderita. Oke, dari fokus itu berarti kita tahu ya, asuransi jiwa melindungi finansial keluarga. Bukan hal yang lain, jangan salah. Oke, nah karena tujuan itulah tercipta namanya piramida asuransi yang disebut untuk standar internasionalnya. Apa yang harus dimiliki seorang kepala keluarga, apa yang harus dimiliki dari satu keluarga tentang asuransi jiwa yang harus diciptakan. Dan kita akan mulai dari pondasi pertama. Pondasi pertama adalah hospitalization. Hospitalization ini simple ya. Artinya pada saat seseorang terjadi resiko, baik itu resiko yang ringan maupun resiko yang berat bahkan sampai kritis sekalipun, yang butuh biaya dari ICU, mungkin obat-obatan biasa, bahkan sampai mungkin operasi bedah-bedah besar atau treatment-treatment lainnya. Dan itu adalah biaya-biaya rumah sakit yang sangat-sangat besar ya. Dan dari sini, hospitalization ini fokusnya adalah tujuannya untuk melindungi beban finansial dari tagihan-tagihan rumah sakit. Alias apa? Bebas dari tagihan rumah sakit. Nggak pusing lagi namanya, gua harus ambil tabungan untuk bayar biaya rumah sakit ini. Gua harus minta sumbangan sana-sini untuk biaya rumah sakit ini. Atau hal-hal lainnya. Jadi tujuan dalam pondasi pertama adalah peace of mind dari sisi semua tagihan rawat inap.
Ya. So, bagaimana kalau orang yang sudah punya BPJS atau mungkin asuransi kantor? Tidak ada salahnya dengan BPJS. Pastikan dari BPJS yang kita miliki, kita sesuai dengan kelebihan dan juga kekurangan dari BPJS itu. At least yang penting BPJS itu memastikan kita tidak perlu khawatir lagi sama tagihan rumah sakit. Kalau itu sudah tercapai, berarti Anda sudah cocok dengan BPJS. Apabila Anda cocok dengan fasilitas dan lain-lain, it's okay. Ambil aja. Berarti pondasi pertama beres. Bagaimana dengan asuransi kantor? Kalau misalkan asuransi kantor, kita mesti cek dulu limitnya seperti apa. Karena asuransi kantor itu kita banyak banget taunya udah punya coverage dan lain-lain. Ternyata pada saat kejadian, cuma berapa kali gaji doang dan ternyata nggak cukup sama sekali. Ujung-ujungnya, ambil tabungan dan juga sumbangan. Nggak enak dong. Dan juga kita mesti perhatikan juga asuransi kantor itu beda dengan asuransi individu. Asuransi kantor kita hanya di-cover pada saat kita di kantor tersebut. Kalau kita pindah, bagaimana? Apakah asuransi masih sama? Kalau misalnya kita mau melanjutkan bisnis, bagaimana? Apakah kita akan tercover? Sedangkan resiko tidak ada yang pernah tahu kapan terjadinya. Kalau misalkan terjadinya pada saat kita lagi nggak ada asuransi kantor, gimana? Keluarga juga yang susah kan? Gue udah punya asuransi individu. Kalau udah punya asuransi individu dan punya hospitalization, pastikan cek lagi. Apakah hospitalization kita itu benar-benar mengcover semua tagihan rawat inap? Dan kita cek juga apakah kita di-cover di negara-negara yang memang akan kita tuju apabila terjadi kondisi yang benar-benar serius atau belum. Ya. Dan bagaimana limitnya dan segalanya. Itu harus dicek ya. Jangan sampai apabila sudah terjadi baru kita cek. Kita harus cek supaya terjadi peace of mind dalam tagihan rumah sakit. Yang kedua, critical illness. Nah, di dalam critical illness ini kita nggak bicarakan lagi namanya tagihan rawat inap. Ya, tagihan rawat inap, sakit kritis, jantung, kanker, stroke, dan lain-lain memang sudah di-cover dengan hospitalization yang kita siapkan di pondasi pertama. Oke, di dalam pondasi kedua ini yang kita siapkan adalah uang pertanggungan kondisi kritis. Di mana apabila terjadi resiko kondisi kritis pada pencari nafkah, menurut kalian, apakah pencari nafkah tersebut masih bisa bekerja seperti biasa? Atau sudah tidak bisa bekerja lagi? Pastinya ada satu problem sehingga dia harus menurunkan intensitasnya. Yang tadinya bisa bekerja maksimal mungkin akan menurun apabila terjadi kondisi kritis. Padahal dia nggak mau untuk menurun. Tapi karena kondisi dipaksa untuk menurun. Dan pada saat menurun itu kemungkinan besar akan ada pengurangan income. Atau bahkan income hilang sama sekali. Di dalam kondisi seperti itu mungkin tagihan rawat inapnya sudah beres dengan hospitalization yang dia siapkan di pondasi pertama. Tapi pertanyaan adalah, kelanjutan hidup dari keluarganya yang selama ini mengandalkan income dari pencari nafkah tersebut. Pada saat dia tidak bisa lagi mencari income karena kondisi kesehatan, dari mana uang untuk biaya hidup itu terus? Itu yang pertama. Tujuan lainnya adalah untuk akomodasi, ya. Apabila ingin pengobatan ke luar negeri, pastinya kita harus mempersiapkan namanya mungkin menyewa apartemen atau minimal-minimal tiket pesawat dan sebagainya. Yang ketiga adalah kalau misalkan banyak orang nggak mau cuma mengandalkan pengobatan dari rumah sakit, ya aduh kalau udah mentok kayaknya pengen tradisional aja. Nah, biaya itu semua tidak di-cover dengan hospitalization. So, kita harus mempersiapkan uang pertanggungan atau uang cash untuk kita melaksanakan namanya pengobatan-pengobatan tradisional atau hal lainnya. Mungkin beli suplemen atau hal-hal yang tidak di-cover di hospitalization. Dan juga hospitalization perlu diketahui bahwa tidak meng-cover biaya beli organ. Padahal biaya beli organ apabila terjadi misalkan gagal ginjal, biaya ginjal, dan lain-lainnya itu bukan biaya murah. Pastinya itu ratusan juta, bahkan mungkin miliaran. So, kalau misalkan itu keluar dari biaya sendiri, pastinya akan berat. Itu kalau ada. Kalau tidak ada dananya, apakah lebih berat? Fungsi selanjutnya dalam critical illness ini adalah untuk kita merenovasi rumah sesuai dengan kondisi-kondisi kesehatan yang kita miliki saat itu juga. Mungkin juga untuk meng-hire perawat pribadi yang tadinya kita nggak butuh, mungkin jadi butuh. Mungkin butuh suster pribadi, dan mungkin butuh nutrisi ekstra untuk penyembuhan. Dan itu semua tidak murah, khususnya untuk menggantikan income yang hilang. Pertanyaannya, berapa standar uang pertanggungan yang minimal harus ada di dalam critical illness, di dalam pencari nafkah? Oke, menurut standar internasional dibutuhkan minimal 5 tahun income dari pencari nafkah. Kenapa bisa seperti itu?
Simpelnya adalah biasanya kalau misalnya terjadi kondisi kritis, setiap orang itu ada masa survival period, yaitu biasanya 5 tahun. Dalam 5 tahun itu apapun bisa terjadi, bahkan bisa sembuh. Tapi di dalam periode itu semua butuh fokus untuk pengobatan. Nah, di dalam fokus untuk pengobatan, kita kehilangan income, ada uang pertanggungan untuk menggantikan income keluarga kita. Sehingga pada saat kita fokus dalam perawatan, pengobatan, dan kesembuhan, keluarga tetap menjadi hidup seperti biasanya, tidak ada penurunan lifestyle. So, intinya, pondasi kedua critical illness tujuannya adalah untuk peace of mind dari sisi perlindungan lifestyle keluarga. Fondasi ketiga, legacy plan. Apabila kita sudah memiliki hospitalization yang bagus dan kita nggak perlu khawatir namanya tagih rawat inap, terus yang kedua kita sudah menciptakan 5 tahun income di dalam uang pertanggungan, sehingga itu kalau terjadi resiko, keluarga kita tenang. Yang ketiga adalah bagaimana kita menciptakan legacy plan. Dimana kalau misalkan critical illness, mungkin pencari nafkahnya masih hidup dan mungkin dia masih bisa berpikir, oh ini bisa diputar ke sini, sini, sini. Atau bisa muncul ide-ide lain untuk mempertahankan kehidupan. Tapi, namanya resiko hidup, apakah kita bisa tahu? Kalau misalkan Tuhan izinkan untuk pencari nafkah di keluarga kita dipanggil, bagaimana kelanjutan hidup kita di dunia? Bagaimana kelanjutan hidup orang yang kita sayang di dunia? Siapa yang menggantikan peran pencari nafkah di dalam keluarga? Apakah pasangan? Ataukah anak? Satu hari saya pernah makan di satu restoran malam sekitar jam 9. Hari itu hari biasa, bukan weekend, dan saya kaget pada saat di tengah saya makan dan bersama istri saya, tiba-tiba datang 2 anak. Dan 2 anak itu datang untuk menjual stiker. Saya nggak tertarik stikernya, dan awalnya saya tidak mau membeli. Sampai satu titik, saya bertanya pada anak ini sudah malam, dan ini hari biasa. Bukankah kalian harus sekolah besok? Kalian sekolah nggak? Dan kedua anak itu menjawab, ya, kami harus sekolah. Tapi kami harus menjual stiker juga. Saya tanya, kenapa kalian harus menjual stiker? Dan kedua anak itu berkata, kita harus bantu ibu. Ibu sudah susah, dia sudah banyak bekerja dari pagi sampai malam, tapi untuk biaya hidup keluarga masih kurang. Kami nggak tega lihat ibu susah harus cari uang, sehingga kami juga ikut membantu untuk mencari uang. Saya tanya, di mana ayah kalian? Dan dia bilang, ayah kami sudah nggak ada. Dan justru karena itu, kami harus menjual stiker. Karena semenjak itu, ibu nangis-nangis terus dan marah-marah terus. Dan akhirnya kami tahu bahwa ibu nggak punya uang untuk membiayai kami semua untuk sekolah. Sehingga kami harus bekerja. Mendengar hal itu, jujur saya membayangkan satu hal. Kondisi ini bisa terjadi di dalam keluarga siapapun yang tidak siap. Hari itu saya belum punya anak, tapi saya berkomitmen satu hal. Kalau saya punya anak saya nggak boleh susah. Anak saya ada di dunia karena orang tuanya inginkan dia ada di dunia. Dan satu hal, saya harus menjaga dia supaya dia nggak perlu susah dan dia bisa fokus pendidikannya sampai selesai. Tanggung jawab itulah, tanggung jawab mencari nafkah itulah yang saya harus benar-benar jaga. Kalau saya tidak jaga, pada saat saya nggak ada, istri dan anak saya yang harus menggantikan peran itu. Tujuan kita mencari nafkah adalah untuk kesejahteraan keluarga. Tapi, itu akan terjadi pada saat kita hidup. Pada saat kita tidak ada, bagaimana kesejahteraan keluarga kita? Apakah mereka tetap sejahtera, atau malah mereka menderita?
So, di pondasi ketiga ini adalah bagaimana kita menciptakan suatu legacy. Apabila Anda hari ini pencari nafkah, siapkanlah uang pertanggungan yang cukup untuk keluarga. Mungkin itu tidak kita nikmati karena uang pertanggungan ini akan cair pada saat justru kita tidak ada di dunia ini lagi. Tapi percayalah, itulah yang terpenting untuk keluarga kita melanjutkan hidup. Dan itulah yang menjaga cinta kita selalu mereka rasakan. Ada kita atau tidak ada kita. Berapa standar uang pertanggungan untuk legacy plan ini? Menurut standar internasional, minimal 10 tahun income. Piramida asuransi ini diciptakan untuk menjaga kehidupan satu keluarga. Sehingga apabila terjadi resiko, jangan sampai pukulan finansial menghancurkan keluarga kita. Bagaimana dengan polis-polis yang kalian miliki? Apakah sudah sesuai dengan piramida asuransi ini? Atau belum? Atau bahkan belum tahu? Saran saya adalah, silakan konsultasikan dengan agent atau konsultasi asuransi yang profesional. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and see you in next part.